Firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Nah, saudara, dari ayat yang baru kita baca, Tuhan sebagai Bapa kita yang sungguh sangat baik, kehendaknya buat kita semua itu adalah bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi Tuhan mau kita semua menjadi rohaninya dewasa dan tidak selalu menjadi seperti bayi rohani atau anak-anak rohani. Nah, kita tahu sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, ya kita itu diciptakan kan menurut gambar dan rupa Allah, dan kemudian dilengkapi dengan Tuhan menghembuskan rohnya dalam manusia, dalam kehidupan manusia, ya kan. Jadi kita itu paling mulia dibandingkan dengan ciptaan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Jadi karena kita punya tubuh, kita punya jiwa, dan kita punya roh. Karena kan Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam kehidupan manusia, yaitu kita. Nah, kita ulang sedikit ya, saudara ya. Nah, tubuh ini adalah di mana kita bisa berinteraksi, kita bisa connect dengan keadaan sekitar kita, ya kan? Di tubuh ini Tuhan kasih yang namanya panca indera. Kita ada mata buat melihat, ada telinga buat mendengar, ada hidung untuk mencium, ada lidah untuk merasakan, kita juga ada kulit untuk bisa interaksi, bisa connect. Kita bisa rasakan di sekitar kita itu dingin atau panas, itu bisa kita rasakan dari tubuh ini ya. Dan tubuh ini udah pasti kita sering manjain banget lah ya. Kan kalau yang perempuan ya kan ke manicure, ke pedicure, luluran ya kan. Kalau yang laki-laki mungkin menjaga tubuhnya dengan ke gym ya kan. Udah gitu kita beliin yang bagus-bagus baju untuk tubuh kita belikan parfum buat tubuh kita makan makanan yang enak buat tubuh kita. Jadi udah nggak aneh lah ya tubuh ini gitu. Bagaimana kita treat our body, kita udah tahu. Nah, lalu Tuhan juga kasih manusia itu jiwa, ya kan? Nah, di dalam jiwa ini ada pikiran kita, ada perasaan, juga ada kehendak. Jadi karakter dan sifat kita itu ada di dalam jiwa ini, ya kan? Jadi ada orang yang ekstrovert, artinya gampang sekali bergaul, dia dilepas di party, di pesta yang nggak kenal, dengan cepat dia bisa berinteraksi, bisa kenalan. Tapi ada sebaliknya orang yang introvert, tertutup, ya kan? Di pesta itu biasanya mojok sendirian, ya kalau nggak disapa orang dia diam-diam aja. Nah, itu di jiwa saudara. Jadi ada yang pendiam, ada yang bawel, itu semua ada di jiwa. Nah, jiwa ini juga udah pasti sering kita manjain, ya kan? Kalau perasaan kita gundah nih, kalau perasaan kita galau, ya kan kita bilang, kita mau menghibur jiwaku gitu kan. Yang ya travel, yang senang ke pantai pergi ke pantai, yang suka ke gunung pergi ke gunung, atau baca buku, atau mendengarkan musik, atau belajar, study. Nah, itu adalah semua usaha kita, usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Nah, lalu ada yang paling dalam yang mau kita bahas pada hari ini, bulan ini khususnya, yaitu ada roh yang nggak kelihatan, ya kan? Nah, roh ini adalah yang cenderung punya tendensi kita anaktirikan, kita nggak perhatikan kebutuhannya, kita kurang perhatian kepada apa yang dia mau, ya kan? Jadi tendensinya kita menganaktirikan kebutuhan roh inilah, sehingga pertumbuhan roh ini nggak pesat dibandingkan yang tubuh dan jiwa, atau mandek malah, ya kan? Atau yang udah sering kita dengar, orang bilang, kok udah lama ikut Tuhan, kok udah lama jadi orang Kristen, tapi kok nggak ada perubahan yang signifikan, kok kemajuan rohaninya begitu-begitu aja, ya kan? Atau kalau kita baca Alkitab, dibilang mana buah-buah rohnya, kok nggak ada buah-buah rohnya gitu loh. Nah, saudara, kenapa ini penting, roh ini penting, kenapa Tuhan mau kita bertumbuh dewasa? Karena di dalam roh ini kita punya koneksi dengan Tuhan. Nah, di roh ini
kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kita punya kerinduan untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, itu semuanya ada di roh, saudara. Karena Tuhan itu roh, maka kita untuk bersekutu relationship dengan Tuhan itu di dalam roh. Makanya penting sekali kenapa Tuhan mau kita bertumbuh dewasa dalam roh. Bukan hanya tubuh dan jiwa saja yang kita bangun, ya kan? Karena kalau roh kita nggak bangun, ya iman kita lemah, ya kan? Karena di dalam roh itu ada iman yang kuat. Kalau rohnya kuat, imannya kuat. Dan kalau imannya kuat, maka kita bisa menghadapi tantangan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam waktu 24 jam sehari, kita itu memakaikan banyak, seperti yang saya dibilang, untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan jiwa. Sedangkan rohnya terbengkalai. Nah, padahal yang paling penting itu sebenarnya adalah roh, saudara. Karena di Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, bila tiba waktunya nanti, kan tubuh kita itu kembali menjadi debu dan tanah, tetapi roh itu kembali kepada Tuhan. Roh itu yang kekal, yang akan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi bulan ini Tuhan mau kita itu perhatikan roh manusia, roh kita bertumbuh dewasa. Karena kalau enggak ya seperti anak-anak terus, ya kan? Kalau enggak kita perhatikan ya menjadi bayi rohani terus gitu loh, saudara. Sedangkan anak-anak itu kan sifatnya adalah selalu kepentingannya sendiri, ya kan? Anak-anak itu maunya yang diperhatikan ya kepentingannya mereka sendiri. Sedangkan Tuhan mau kita bertumbuh, mulai meninggalkan all about me, semua yang saya perlukan, semua yang saya butuhkan, dan kita mulai mau ikut cari kehendak Tuhan buat kehidupan kita masing-masing. Nah, kita puji Tuhan di gereja ini udah diajar banyak banget supaya kita tahu kehendak Tuhan. Kita udah belajar untuk menjadi saksi, bagaimana menjadi saksi untuk memperluas kerajaan Tuhan, ya kan? Kita belajar menabur sambil mencucurkan air mata, kita belajar kemarin perbesar kapasitasmu, kita udah belajar juga hard work, kerja keras, dan masih banyak lagi yang semuanya itu harusnya meninggalkan semuanya all about me dan berfokus lebih kepada Tuhan, ya. Nah, anak kecil juga selain fokusnya selalu apa yang saya perlu. Nah, anak kecil itu juga kebanyakannya selalu meminta, ya kan, meminta ya itulah apa yang dia perlu. Jadi kalau kita itu doanya, saudara, kepada Tuhan lebih banyak meminta yang kita mau, apa yang kita perlu, apa yang Tuhan mau lakukan buat kita. Nah, itu adalah salah satu indikator atau tanda bahwa kita juga belum terlalu dewasa secara rohani. Jadi kalau kita doanya selalu Tuhan tolong, Tuhan saya mau ini, berkati saya, selalu all about me, seperti anak kecil, nah itu salah satu indikator, tanda bahwa kita belum terlalu dewasa di dalam Tuhan. Nah, waktu kita pertama kenal Tuhan, kemungkinan besar Tuhan itu akan jawab doa kita itu secara cepat, secara instan, ya kan? Bila kita ada problem, kita doa, sepertinya Tuhan cepat-cepat jawab, kasih jawaban. Kalau kita ada masalah, Tuhan fix problem kita. Tapi seiring berjalannya dengan waktu, saudara, Tuhan mau kita mengalami perubahan, Tuhan mau kita mengalami transformasi. Jadi, kita mulai berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan, kemarin Tuhan udah tolong saya. Tuhan, terima kasih, saya sudah merasakan semua kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Nah, sekarang Tuhan, sekarang apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan untuk berterima kasih? Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan? Nah, jadi saudara mulai ada transformasi dari all about me, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Nah, tadi kan kita udah baca di 1 Korintus 13 ayat 11 ya, yang ditulis oleh ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, saudara, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan luar biasa yang mendirikan banyak sekali gereja, dan salah satu gerejanya yang berkembang adalah di Korintus ini, ya kan? Kalau saudara baca Korintus, saudara, maka Paulus itu pertamanya memuji karena di dalam gereja di Korintus ini udah banyak orangnya gitu kan. Kalau zaman sekarang ya gereja udah banyak jemaatnya, banyak karunia, mereka bisa berbahasa roh. Di gereja di Korintus ini bisa bernubuat, dikatakan juga kaya dalam perkataan dan pengetahuan. Tapi
setelah Paulus berkata bahwa semuanya hebat luar biasa, Paulus berkata, oh ternyata masih banyak banget kalian ini yang seperti anak-anak rohani, ya kan? Kalian punya banyak karunia, tetapi tidak menghasilkan buah-buah roh. Nah, saudara, sedikit saya ingatkan, buah-buah roh itu ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya nggak cantumkan supaya nggak terlalu banyak ayat, tetapi buah-buah roh itu adalah pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, nanti kita baca lagi, saudara. Apakah kita sudah menghasilkan buah-buah roh yang seperti Tuhan mau dalam kehidupan kita terjadi? Nah, jadi ternyata Paulus itu mau berkata banyak anak Tuhan punya karunia luar biasa, melayani luar biasa, udah bisa berbahasa roh, bisa bernubuat, dan orang lain pikir, orang yang lihat kelompok orang-orang seperti ini, mereka berkata, wow, luar biasa ya, ini orang-orang, mereka udah grow mature, mereka udah bertumbuh di dalam Tuhan, manusia rohaninya luar biasa, udah hebat. Tetapi ternyata di dalamnya, Paulus berkata, masih seperti kanak-kanak rohani. Jadi, kita bisa melayani karena mungkin lahir dari jadwal, lahir dari aktivitas. Saya bisa berkhotbah, tetapi itu belum menjamin di dalamnya kita sudah mature, kita grow, kita udah dewasa secara rohani. Karena karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada kita semua. Semua daripada kita minimal pasti ada satu karunia roh, pasti ada satu, saudara, ya kan? Nah, karunia roh itu apa? Di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11, di antaranya karunia roh itu ada hikmat, ada kata-kata pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat, ada karunia bernubuat. Nah, pasti di antara kita itu pasti dikasih Tuhan itu benih yang baik, salah satu itu pasti ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara mungkin kalau yang belum tahu ya kan apa karunia saya, ada tuh toolnya, ada tesnya, saudara. Spiritual gift test. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, saudara jawab. Sekarang banyak kok bisa dicari online. Pengen tahu apa sih karunia saya gitu kan? Saya dulu pernah dites, dan saya pernah dapat nilai 2 tertinggi dari ada roh itu, saudara, spiritual gift itu. Nah, kalau saudara yang belum tahu, mungkin penasaran, nah ikut aja, cepet kok. Nanti ketahuan, oh saudara karunianya ini, karunia ini, tapi tetap mesti dibuktikan, ya kan? Tapi mostly kita tahu gitu, oh ini karunia saya. Nah, jadi karunia ini adalah pemberian Tuhan buat kita. Tapi saudara, untuk menjadi grow, untuk menjadi dewasa, itu diperlukan usaha dari kita, ya kan? Kalau karunia itu Tuhan beri buat kita, tapi untuk menjadi dewasa, nah kita perlu usaha dari kita, ya kan? Ada usahalah dari kita. Nah, tadi kan dibilang salah satu buah roh adalah kesabaran, ya kan? Nah, orang yang nggak sabaran, bagaimana caranya bisa jadi sabar? Pasti sama Tuhan itu dites, kita itu pasti dipasangkan dengan orang yang paling sering jengkelin kita, ya kan? Atau kita ditaruh di tempat yang menuntut kita untuk sabar, ya kan? Nggak ada jalan lain, kita harus lewat hal-hal seperti itu, hal-hal kecil. Seperti misalnya saya aja, saudara, kan waktu saya mempersiapkan firman ini, ya kan? Nah, kemarin itu waktu udah persiapan, udah kira-kira oke lah, draftnya udah beres. Nah, kemudian saya ya udahlah, saya mau cari makan gitu kan. Kemudian saya kebetulan juga ada perlu mesti ke Flushing. Jadi ya udahlah, saya pergi ke Flushing dan makan gitu kan. Nah, kan di Flushing itu kan restorannya ya udah masuk ke Chinese restoran, waiternya orang Chinese yang juga kita tahu banyak dari mereka yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris, dan saya tahu dia pasti nggak bisa bahasa Inggris. Makanya saya udah tunjukin, saya maunya ini, saya tunjukin gambarnya ini, dia bilang oke, oke, oke gitu kan. Saya dalam hati, benar nggak ya? Soalnya kayaknya nggak meyakinkan dia tahu apa yang saya mau gitu kan. Tapi dibilang oke, oke, ya udah. Benar aja, saudara, pas datang salah semua, saudara. Aduh, ini gimana gitu kan. Tapi ya kembalilah. Oh, baru juga nyiapin firman Tuhan, mesti sabar, ya udah sabarlah gitu kan. Jadi ya gitulah, saudara, kita pasti dites sama Tuhan every day supaya kita itu terus grow, terus berubah, terus mature menjadi dewasa, ya kan. Kalau ada orang yang
Tuhan tes mau rendah hati. Nah, kita juga harus mau melakukan sesuatu yang bagi kita itu gengsi gitu loh. Oh, nggak mau lah gengsi gitu kan untuk melakukannya. Tapi Tuhan pasti tes seperti Raja Naaman di dalam Alkitab. Dia pengen sembuh dari penyakit kusta, kemudian Tuhan cuma suruh dia berendam di sungai yang airnya kotor. Nah, raja itu kan bilang gengsi banget, dia sebagai raja mesti berendam di air kotor gitu kan. Dia tanya, masa nggak ada sungai yang lebih bersih? Kenapa mesti di sungai kotor itu? Tetapi dia mengalahkan gengsinya dan akhirnya dia mendapat mujizat, saudara, ya kan? Nah, jadi kita juga untuk grow mature itu ya lewat pengalaman hidup sehari-hari, kita dites setiap hari dan kita ingat lagi firman Tuhan, oh buah-buah roh ini harus ada. Nah, kita kembangkan saudara, ya kan? Nah, kemudian di firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata begini, saudara. Ini Paulus lagi yang ngomong. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, saudara-saudara, Paulus berkata, aku nggak bisa bicara lagi dengan kamu. Kayaknya Paulus itu udah kesel banget ya kan. Udahlah, gue udah nggak bisa ngomong lagi sama kamu karena kamu itu ngomong sama kamu itu seperti ngomong sama anak kecil gitu kan. Istilahnya kalau kalau dalam bahasa sehari-hari Paulus gitu jengkel. Jadi di sini tuh Paulus mau berkata, kok dia tahu sih gitu loh, lawan bicaranya masih kanak-kanak secara rohani, walaupun karunianya banyak, walaupun pelayanannya hebat. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa dia bisa menilai dari cara mereka berbicara, dari perkataan-perkataan yang keluar dari yang lawan bicara ini ucapkan. Jadi Paulus mau bilang kepada kita nih, mau nasihatkan kita itu udah bisa dinilai secara dewasa atau belum, salah satunya dari perkataan yang kita keluarkan, dari omongan, dari obrolan kita. Karena kan apa yang kata-kata yang keluar itu kan cerminan hati kita, keluar dari hati kita, ya kan? Nah, orang yang belum dewasa dalam Kristus, itu ngobrol aja, kata Paulus, nanti ketahuan. Pasti nanti mungkin mengeluh lah, komplain lah, walaupun sebenarnya mereka diberkati, ya kan? Nanti mungkin sebentar ngomongin orang, gosipin, atau cuman taunya ya kritik-kritik aja, ya kan? Maunya begini, gereja kok begini, gereja kok begitu, orang kok begini, orang begitu, tempat kerja kok begini, gitu. Semuanya cuman kritik, semuanya cuman menghakimi orang lain, cuman yang dia lihat kekurangan orang lain. Dan kalau ada yang membuat dia sakit hati, sulit memaafkan, merasa jengkel, kesel, bahkan marah untuk hal-hal yang kecil. Nah, jadi Paulus mau bilang dari omongannya itu ketahuan gitu ya. Jadi dari omongan kita, obrolan kita sehari-hari, apa yang keluar lebih banyak dari kita, apakah kita bilang, aduh, kok aku begini, aku begitu, kita bandingkan dengan orang lain. Nah, kita lihat diri kita, nilai diri kita sendiri, apakah kita udah grow mature atau masih bayi rohani, anak-anak rohani. Kemudian kan tadi Paulus berkata, makanya susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, saudara, di sini Paulus menggunakan susu itu sebagai simbol makanan, ya kan? Makanan keras, bukan literally kita minum susu, tetapi di sini yang Rasul Paulus bilang adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita tahu bahwa kita nggak bisa hidup dari roti aja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Nah, makanya yang Paulus di sini dibilang adalah firman Tuhan. Nah, yang dimaksud dengan pesan atau ajaran Paulus yang isinya susu adalah cuman hal-hal yang enak-enak aja, saudara ya. Isinya cuman kita itu mau dengar, oh apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita, oh bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita sehingga kita dosa apapun oke lah, karena kasih anugerah Tuhan menutupi semuanya. Dan kemudian selalu soal-soal seperti, oh jangan khawatir, masa depan kamu udah dijamin dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Semuanya hal-hal seperti itu, saudara, hal-hal yang menyenangkan, yang enak didengar, dan emang benar pastinya
Kita itu senang mendengar khotbah-khotbah seperti itu. Siapa yang nggak senang dengar khotbah, oh Tuhan berkati, melimpah, dijaga, disayang, kan kita senang dengarnya ya. Dan udah pasti kita membutuhkannya. Emang kita membutuhkannya, saudara. Tapi Paulus mau berkata, kita nggak bisa jadi dewasa kalau cuman ini yang kita dengerin, kalau cuman ini yang kita mau masuk dalam hati kita. Tapi Paulus berkata, kita perlu juga makanan yang keras, atau dalam terjemahan lain ada yang dibilang daging, ya kan? Yang perlu yang lebih keras, yang artinya ada firman Tuhan, makanan firman Tuhan yang bisa menegur, yang bisa memperbaiki kita, yang bisa menumbuhkan iman kita, membangkitkan iman kita, yang membuat kita kenal Tuhan, bukan cuman berkatnya aja, tapi kita kenal Sang Pemberi berkat itu. Kita kenal sifat Tuhan, sifat Tuhan yang mengasihi, tapi juga bisa menegur, firman Tuhan yang bisa jawab cepat, tapi juga bisa dia jawab menurut waktunya dia, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi Paulus bilang, ya jangan kenal berkatnya doang, sekarang kamu mesti kenal siapa pemberi berkat itu. Nah, makanya Paulus berkata kepada jemaat di Korintus ini, dia mau mengajar, aku mau ngajar kamu itu jangan cuman apa yang kamu mau dengar gitu. Tapi aku mau ngajar kamu apa yang perlu kamu dengar. Apa yang kita mau dengar dan apa yang perlu kita dengar itu berbeda, saudara, ya kan? Karena hari-hari ini kita lihat di 2 Timotius 4 ayat 3, firman Tuhan berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Nah, saudara, hari-hari ini gampang sekali kita browsing untuk mencari khotbah di YouTube, ya kan, di mana aja di podcast, dan kecenderungan mungkin banyak dari kita mau dengarnya yang enak-enak, ya kan. Kalau yang agak berat kita lewatin, kalau pelajaran yang berat kita lewatin. Nah, hal ini kurang baik, saudara, karena orang kalau kita cuma memilih untuk mendengar hal-hal yang enak, pada saat kita galau, kita cari khotbah yang judulnya Tuhan memulihkan, seperti hal-hal seperti itu, atau Tuhan mengangkat engkau, ya kan? Nah, kita itu jadinya nggak mau belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, cuman susu aja yang kita mau. Nah, sekali lagi saya mau tekankan, nggak apa-apa, is okay mendengarkan khotbah-khotbah seperti itu yang dikategorikan susu. Oke, saudara. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu mendengarkan khotbah yang lebih dalam, lebih keras, yang perlu perenungan kita. Kalau kita makan itu kayak daging, itu kan kita mesti ada usaha untuk mengunyahnya, saudara. Renungkan, kemudian kita lihat diri kita lihat diri keadaan kita, bandingkan apakah kita udah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau belum. Ya, seperti orang Indonesia bilang lah, kalau saudara tahu mungkin kalau kita makan, orang Indonesia bilang 4 sehat, 5 sempurna, ya kan? Ada susu, ada makanan keras juga membuat kita bertumbuh sempurna, saudara, ya kan? Nah, Paulus mau berkata, intinya itu kita perlu balance, kita perlu keseimbangan, perlu keduanya untuk membuat kita bertumbuh dewasa secara rohani. Nggak baik juga kalau kita dengar selalu khotbah-khotbah keras kayak, oh bertobatlah, Tuhan udah mau datang, kalau nggak bertobat kamu mau masuk neraka, ya kan? Nah, kalau kita dengar setiap hari gitu juga ya, kita juga beat up, kita juga capek, makanya perlu balance, ya kan? Kita perlu balance untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Karena kemudian Paulus juga berkata, karena kamu masih manusiawi duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, yang kedua, saudara, kalau tadi dari omongan, ya kan? Nah, di sini Paulus berkata, kedewasaan rohani kita itu ditentukan oleh apakah hidup kita itu dikendalikan oleh emosi kita, perasaan kita, atau kita udah mulai belajar untuk mengendalikan
emosi kita atau perasaan kita, ya kan? Nah, itu indikator kedua. Kalau yang pertama tadi dari omongan, kemudian Paulus berkata, karena masih banyak perselisihan, pertengkaran, iri hati. Artinya, keadaan jemaat di Korintus itu walaupun karunianya hebat, tetapi masih banyak pertengkaran, masih banyak perselisihan, masih banyak iri hati. Artinya, emosi mereka itu mengendalikan hidup mereka, perasaan mereka mengendalikan hidup mereka. Bukan sebaliknya, orang dewasa itu kita harus lebih bisa yang mengendalikan emosi, yang mengendalikan perasaan. Nah, apakah sekarang ini, hari ini, kita melakukan sesuatu sesuka hati kita, apa maunya kita aja, apa maunya yang kita rasakan, ya kan, tanpa pertimbangan, tanpa pikir, tanpa ada kendali, tanpa ada kontrol. Nah, kita lihat diri kita masing-masing, saudara. Atau sebaliknya, kita udah mulai belajar melakukan sesuatu itu kita dengan pikirin dulu dalam-dalam. Sebelum mengambil keputusan itu kita damai sejahtera nggak dulu, pikirin dalam-dalam, ya kan? Pertimbangannya apa? Kalau saya lakukan ini ada akibatnya apa? Dikontrol dengan pikiran kita, ya kan? Supaya kita enggak cuman kalau mau ribut sama orang jangan cuma langsung meledak tanpa dipikir, tapi pikirin dulu, ya kan, sabar. Ya seperti itu, saudara. Nah, Paulus bertanya, hidup kita ini masih dikendalikan oleh emosi atau kita udah bisa mengendalikan emosi dan perasaan kita, ya kan? Karena kita mesti bisa mikirin supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan juga, saudara. Nah, ada orang bertanya, kenapa sih ikut Tuhan itu, ini teman saya dulu pernah tanya gini, kamu itu kok mau ikut Tuhan sih, katanya Her, kan ikut Tuhan itu banyak begini, begitu, boleh, nggak boleh. Terus karena dia orang belum percaya Tuhan, jadi saya cuma jawabnya kayak, ya samalah seperti kamu kan suka olahraga, aku bilang. Kamu kan suka main main sepak bola, aku bilang, ya kan. Nah, kamu kalau mau main sepak bola itu kan kamu kalau supaya mainnya enjoy, ya kan, supaya kamu selamat, itu kan juga ada aturannya. Itu juga diawasi oleh wasit. Aku bilang gitu. Kalau kamu melakukan kesalahan ada penaltinya, ada hukumannya kan, aku bilang gitu. Nah, samalah dalam hidup kita juga Tuhan itu kenapa sih kasih peraturan bukan untuk membebani kita, tetapi supaya kita itu hidupnya teratur, hidupnya enjoy, hidupnya menikmati. Ada apapun Tuhan bantu gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, oke." Ya jadi begitulah saudara. Bukan jadi jangan anggap menjadi dewasa banyak aturan itu suatu beban, tetapi justru ajaran Tuhan, aturan Tuhan itu juga adalah berkat buat kita, saudara. Nah, waktu kecil juga kan kita juga dulu kita kan semua pernah kecil lah. Kita juga pasti kalau salah kan dimarahin sama orang tua, ya kan. Dan mungkin Anda juga sudah jadi orang tua. Kalau dulu Anda malas belajar, ya kan. Misalnya kayak saya dulu saya malas belajar gitu. Tapi sekarang saudara udah jadi orang tua punya anak, malah bilang juga ke anaknya mesti rajin belajar, ya kan. Karena tahu prosesnya akan menjadi baik. Nah, saudara, kalau kita malah nggak menegur, atau kita nggak pernah ditegur, maka kita harus mempertanyakan, kalau kita dulu nakal, nggak pernah ditegur, apakah orang tua saya itu benar mengasihi saya nggak ya, gitu ya, kalau saya dibiarin aja, gitu. Atau sekarang juga saudara sebagai orang tua, kalau anak saudara itu salah nggak ditegur, apakah Anda itu benar-benar udah mengasihi atau belum sebagai orang tua. Nah, Tuhan itu juga begitu, saudara. Waktu Daud di Mazmur 23 berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, ya kan? Nah, gada dan tongkat itu adalah alatnya Tuhan untuk correction, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk menolong kita. Jadi, tongkat dan gada itu dulu itu adalah alat gembala untuk mengarahkan lagi domba yang udah jalannya mulai keluar jalur, saudara, ya kan? Nah, jadi kalau ada domba yang udah melenceng dari jalurnya, dipukul sedikit sama dadanya itu, saudara, dengan lembut dipukul. Oh, jadi jalan lagi di jalan yang benar. Nah, kalau ada domba yang jatuh, saudara, maka tongkatnya yang ada kaitnya itu dikaitkan ke tangannya domba atau ke kakinya domba atau ke lehernya domba dan ditarik lagi. Nah, itu saudara, itu Tuhan buat kita, bagaimana Tuhan itu menguasai mengawasi jalannya kita. Kalau kita sedikit melenceng, kita nakal,
Nah, Tuhan kasih sedikit teguran dengan dadanya itu, saudara, ya kan? Karena Tuhan itu tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apakah pergaulan pergaulan kita itu menuju ke arah yang benar atau ke yang salah. Tuhan tahu. Nah, kadang-kadang kalau Tuhan tahu pergaulan kita menuju ke arah yang nggak bagus, nah sama Tuhan tiba-tiba ya kita dikeluarkan. Mungkin saya nggak tahu cara Tuhan dikeluarkan. Dan kemudian karena kita suka bertemanan dengan mereka, kemudian kita menangis, kita bertanya, oh Tuhan kok jahat? Nah sebetulnya Tuhan nggak jahat. Tuhan lagi actually doing a good thing buat kita. Demikian juga misalnya dalam pekerjaan, saudara, dulu saya pernah kerja, saudara, di French restoran. Posisi saya udah lumayan, puji Tuhan, udah jadi manajer di situ. Tetapi kemudian tiba-tiba dalam waktu 1 minggu itu kayak mau kerja itu kayak kayak nggak mau banget gitu. Bukannya saya malas, kenapa? Kayak tiba-tiba kayak 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 ada bisikan, kamu cari kerja lain, kamu cari kerja lain. Sedangkan waktu itu saya ingat baru kejadian 9/11 ya kan. Nah, waktu itu kan lagi chaos keadaannya. Kemudian karena saya dulu nggak tahu, ternyata itu suara Tuhan, saudara, dalam hati saya berkata, kamu cari kerja lain, kamu cari kerja lain. Saya bilang, aduh kenapa? Ya kan, habis 9/11 susah juga cari kerja, ya kan, keadaan lagi chaos gitu kan. Tetapi nggak tahu kenapa tiap kali udah datang di tempat kerja saya cuma ngintip di jendela, ya kan, masuk nggak ya, sampai sampai bos saya itu suatu hari mergokin saya lagi di depan nggak masuk masuk, dia sampai nanya what happened to you gitu kan. Tetapi akhirnya hari itu saya bilang saya mau berhenti. Nah kemudian saya berhenti, nggak lamanya ya dapat kerja. Dan setelah nggak lama setelah itu, saya dengar kabar bahwa ternyata si bosnya itu udah terlibat hutang, dan akhirnya tiba-tiba aja restorannya itu ditutup, dan teman-teman saya yang masih di situ gajinya nggak dikasih. Nah itulah saya baru tahu, oh kenapa ya, gitulah. Tuhan ajar saya untuk taat, untuk keluar, untuk mengalami kayak, oh nggak enak keluar. Orang bilang, kok kamu bodoh banget, lagi keadaan habis 9/11, kamu quit. Gimana sih gitu kan, udah enak juga posisinya, udah dipercaya, tapi ternyata kejadiannya seperti itu. Nah, saudara, itulah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tuhan mengarahkan kita, Tuhan mengawasi kita, menolong kita, kadang memukul kita, supaya kita menjadi belajar lebih dewasa, mengambil keputusan dengan benar, sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, nah kadang-kadang ya itulah, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengajar kita, membantu kita menjadi manusia rohani yang dewasa. Nah, kemudian saudara, firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 1-3. Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, kata firman Tuhan, ya kan? Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Nah, dari ayat ini kita berkata, berbuah, enggak berbuah, ya dipotong juga gitu kan. Enggak berbuah, dipotong sama Tuhan. Yang berbuah dibersihkan, dibersihkan itu dipotong juga, ada bagian-bagian yang dibersihkan itu, tanaman itu dipotong, saudara, supaya berbuah. Nah, kalau udah sama-sama dipotong, ya mendingan mengalami berbuah lah, saudara, ya kan? Ya udah berbuahlah aja lah, sama-sama dipotong, sama-sama sakit. Tetapi kalau kita berbuah kan kita merasakan ada hasilnya, kita merasakan ada berkatnya. Dibandingkan sakit nggak ada berkatnya, ya kan? Jadi ya mendingan dari ayat ini ya udahlah kita grow aja, mature aja, berbuah aja gitu, saudara. Bertumbuh dewasa aja, saudara, ya kan? Karena saat kita bertumbuh dewasa seperti pohon yang semakin besar mulai berbuah, Tuhan juga tetap akan membersihkan kita, ya kan? Makanya proses pengudusan itu setiap hari. Status kita itu udah kudus begitu kita keterima Tuhan. Tetapi nah prosesnya itu setiap hari Tuhan lakukan, ya kan? Kita terus kalau kita tumbuh seperti Tuhan ibaratkan pohon tanaman, Tuhan terus bersihkan kita. Nah, saudara, saya juga punya hobi indoor plant, tanaman dalam rumah, ya kan. Jadi saya juga banyak belajar gimana caranya memangkas, ya kan. Kalau ada daun yang jelek, nah ada satu tanaman namanya
monstera, daun monstera gitu kan. Nah, si tanaman ini daunnya berlubang, ada lubang-lubangnya, tapi daun yang berlubang-lubang ini kalau si monstera ini kalau udah mature gitu kan. Nah, tapi sebelum mature itu biasanya daunnya biasa aja, ugly leaf gitu, daunnya jelek. Nah, kemudian saya belajar, oh supaya untuk bikin daun yang saya mau, yang ada lubang-lubangnya itu keluar, potong aja daun-daun yang jeleknya itu. Karena kenapa? Karena si energi pohon ini supaya fokus menghasilkan daun-daun yang bagus. Jangan energinya itu kepisah-pisah ke daun yang jelek, nanti setengah ke daun yang bagus. Mendingan kamu potong aja katanya daun yang jelek itu supaya tanaman kamu itu jadinya bagus. Nah, jadi saya belajar, saudara, oh iya ya, kira-kira apa sih yang Tuhan itu lihat, apa sih yang menghalangi untuk menjadi tumbuh dewasa, menghasilkan buah-buah yang bagus. Nah, jangan heran, saudara, kalau kita setelah mendengar firman ini, kita deal dengan hal-hal yang sedikit nggak enak dari Tuhan, karena kita sedang dibersihkan. Kenapa? Again, bukan karena Tuhan jahat, tetapi justru Tuhan sayang sama kita, ya kan? Nah, Tuhan itu tahulah kapan harus membersihkan, ibaratnya pohon, Tuhan itu tahulah kapan harus membersihkan kita. Seperti saya tahulah kapan mulai harus cutting, pruning atau membersihkan tanaman-tanaman itu, saya tahu kapan waktunya gitu ya. Jangan dilakukan bulan-bulan yang lagi dorman dianya, mesti dilakukan di awal spring ya kan, karena energi pohon itu lagi keluar. Nah, Tuhan tahulah waktu yang tepat, dan dia tahu kapan mesti membentuk kita, saudara, ya kan. Kalau kita kenal Tuhan pertama kali, maka mungkin Tuhan nggak langsung banyak membersihkan kita, ya kan, dengan teguran-teguran segala macam kalau kita masih bayi rohani. Tetapi pasti Tuhan pelan-pelan, ya kan, supaya demikian juga tanaman. Kalau saya bersihin tanaman itu waktu masih tumbuh, masih tunasnya, ya dibersihin, dipotong-potong, mati gitu kan. Demikian juga, saudara, Tuhan tahu waktunya kita masing-masing, keadaan rohani kita masing-masing. Tapi saya percaya di gereja kita, kan nggak ada yang baru percaya itu baru kurang dari 1 tahun, ya kan. Mungkin ada yang udah 2-3 tahun, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Nah, itu Tuhan tahulah kapan waktunya Tuhan bersihkan kita. Kalau kita udah kenal Tuhan lebih lama, maka ya Tuhan juga lakukan pembersihan yang dahsyat, ya kan, lebih keras lagi, saudara, untuk membuat kita lebih menghasilkan buah yang lebih bagus lagi, saudara. Karena kita yang udah dewasa, kita pasti udah dibekali Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, nah udah dengar banyak firman Tuhan, jadi kita harus bisa lebih tahan pada saat Tuhan proses kita di dalam pembersihan ini. Nah, saya mau tutup, saudara, dengan cerita Alkitab. Ini nggak saya tulis, cuma saya ceritakan aja ya. Di cerita Lukas 5 ayat 1-9. Nanti saudara bisa baca sendiri. Nah, itu cerita Tuhan Yesus lagi berdiri di tepi danau Genesaret, ya kan? Dan waktu Tuhan Yesus lagi berdiri di tepi danau Genesaret itu, banyak orang-orang berkerumun, dikatakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, lalu Tuhan melihat nih ada 2 perahu yang baru mendarat, ya kan? Dan nelayan-nelayannya lagi turun, lagi membasuh jalannya dengan muka yang lesu karena mendapatkan ikan, ya kan? Nah, lalu Tuhan Yesus naiklah ke salah satu perahu itu, dan ternyata salah satu perahu itu miliknya Simon. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang kepada Simon, "Ayo Simon, kita pergi sedikit menjauhlah," katanya, "dari pantai," ya kan? Dan ya, Simon bersama Tuhan Yesus akhirnya naik salah satu kapal, kemudian berdiri sedikit lebih jauh ke arah, nggak terlalu jauh juga, tapi sedikit agak jauh. Dan di situ di atas kapal Tuhan Yesus duduk dan mulai mengajar, mulai berfirman, ya kan? Nah, setelah mengajar, Simon juga ada di dalam perahu itu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bilang begini, saudara, ke Simon setelah mengajar. "Ayo kita sekarang pergi ke tempat yang dalam," kata Tuhan Yesus, "dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya kan? Nah, kemudian Simon itu berkata, "Tuhan, udah semalaman nih aku," katanya, "kerja keras.
dan nggak nangkep apa-apa, ya kan? Dengan kata lain, Simon berkata, mau apa sih Tuhan ke tempat yang lebih dalam lagi, ya kan? Percuma, udah semalaman aku udah di sana, udah kerja keras, melakukan segala upaya aku, nggak ada apa-apa. Simon itu nggak mau, saudara, ya kan? Tapi karena Simon itu udah tadi kan di atas perahu itu udah dengerin ajaran Tuhan, ya kan? Dengerin khotbahnya Tuhan. Kemudian akhirnya Simon berkata, ya udahlah Tuhan, karena Engkau yang berkata, ya udahlah aku mau juga gitu kan. Nah, akhirnya akhirnya ya mereka pergi ke tempat yang dalam itu. Si Simon mendayung lagi, pergi ke tempat yang dalam lebih jauh lagi, dan akhirnya di sana mereka menangkap ikan yang banyak banget, saudara. Nah, kita kan tahu ceritanya ya. Sampai dibilang jalannya koyak. Wah, bukan itu saja, saudara. Udah dimasuk-masukin ikannya, masih banyak. Kemudian Simon kasih kayak tanda ke teman-temannya yang masih ada di pantai, ya kan, yang masih berlabuh di pantai, mungkin sambil berteriak, oi kesini, oi, kata Simon kan, ini banyak banget nih ikannya, nggak cukup kapal gua, kata Simon gitu, ayo kesini supaya aku bisa bagi-bagikan juga, kalian bantu. Dan akhirnya si kapal temannya datang, saudara ya, datang, dan akhirnya dibilang dimuatin lagi. Nah, 2 kapal itu yang tadinya nggak dapat apa-apa, akhirnya penuh dengan ikan. Bahkan dibilang waktu dalam perjalanan pulang, saking beratnya, hampir kayak udah mau tenggelam, saudara. Nah, saudara, di sini firman Tuhan mau berkata, waktu kita udah dengar firman Tuhan, sama seperti Simon dengar firman Tuhan, Tuhan bilang, ayo lebih dalam lagi, ya kan? Ayo lebih menggali lagi ke tempat yang lebih dalam, lebih mengerti lagi, lebih dalam lagi, menggali belajar firman Tuhan lebih lagi, ya. Ayo taat sekali lagi. Walaupun seperti Simon kita bilang, saya udah kok Tuhan, saya udah lakuin semua, saya udah capek, saya udah jenuh, Tuhan, saya udah coba. Tapi Tuhan hari ini berkata kepada kita, ayo percaya Tuhan sekali lagi. Ayo percaya belajar taat Tuhan sekali lagi. Lebih dalam lagi kamu belajar. Lebih dalam lagi gali firman Tuhan. Dan bukan cuman yang kita mau-mau aja, saudara. Justru pada saat kita udah bilang, Tuhan, saya udah lakuin semuanya. Tuhan, saya udah capek, Tuhan. Saya udah jenuh, Tuhan. Nggak ada hasilnya yang luar biasa, Tuhan. Ya kan? Tapi Tuhan bilang, ayo lebih dalam lagi. Dan di sanalah ternyata, saudara, Tuhan menyediakan berkat yang sebenarnya. Ada supply yang luar biasa buat kita semua pada saat kita mau menggali dalam lebih lagi. Ada berkat Tuhan buat kita masing-masing yang luar biasa. Sampai kita kewalahan, sampai kita bisa jadi berkat buat orang lain. Seperti Simon yang panggil teman-temannya, ayo sini. Aku mau bagi-bagi berkat karena aku diberkati luar biasa. Nah, saudara, Tuhan nggak akan kasih berkat yang sesungguhnya kepada orang yang rohaninya masih anak-anak, yang mikirin cuma diri sendiri, yang masih sering marah, masih sering komplain, masih sering kecewa sama Tuhan, masih banyak sifat karakter yang egois, ditegur sedikit sakit hati, pikiran kita membandingkan dengan orang lain, kita berkata, kok kita nggak diberkati seperti orang lain, kemudian kita merasa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bisa melayani Tuhan, ngapain aku melayani Tuhan. Nah, saudara, pikiran itu jangan kita mau tolak semua dengan belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, karena di sana ada berkat yang sesungguhnya. Sama seperti kita, saudara, sebagai orang tua, dulu saya mau pinjem mobilnya papa yang bagus, nggak boleh terus, karena saya waktu itu masih kecil, masih teenager. Tetapi setelah saya punya SIM yang benar, saya belajar drive yang benar, dikasih juga, saudara, ya kan? Nah, demikian, saudara, berkat yang sesungguhnya itu ada Tuhan sediakan buat kita yang mau tumbuh dewasa secara rohani. Ayo, percaya sekali lagi kepada Tuhan. Ayo, belajar sungguh-sungguh lebih dalam lagi firman Tuhan. Dan taat seperti Simon taat. Walaupun dia udah bilang udah capek, dia udah semalaman nggak ada hasilnya, tetapi Simon berkata, karena engkau yang mengatakannya, karena dia udah mendengarkan khotbah firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, dan Simon berkata, karena engkau yang mengatakannya, aku akan pergi juga. Dan kita lihat bahwa Tuhan memberkati, ya kan? Seperti minggu lalu Pak Yongki udah bilang, ayo kita dewasa,
dan di sana ada tuayan yang besar. Ada ikan, ada berkat yang melimpah buat kita semua, dan bukan itu aja, kita dipanggil untuk juga memberkati orang lain. Jadi hari ini simple sekali, Tuhan bilang, ayo taat lagi sama Tuhan, ayo percaya lagi sama Tuhan, dan bukan cuma itu, lebih ke tempat yang lebih dalam, menggali firman Tuhan lebih dalam, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Jadi selamat saudara menikmati perjalanan kita semua menuju ke dewasaan yang lebih dewasa secara rohani. Nikmati prosesnya, jangan hindar dari proses dewasa rohani ini saudara, karena kita seperti tanaman yang Tuhan bilang akan dipotong kalau yang nggak baik saudara, dan jangan heran kalau nanti kita mau lakukan ini, ada berkat yang luar biasa buat kita semua. Amin. Saudara, saya tutup dengan Wahyu 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Kutegur dan ku hajar loh Tuhan bilang saudara. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Saya percaya kalau kita mau bertumbuh dewasa terus, menggali firman Tuhan, saya percaya ada berkat luar biasa buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.